sudah senyum-senyum. Berbeda dengan ketika saya buka masker aja ya. Berbeda ketika pembukaan. Saya pembukaan ikut di belakang tuh wajahnya masih cemberut gitu. Ngapain gitu, disuruh apa gitu kan. Nah sekarang sudah cerah-cerah. Dulu seperti kalau kembang itu kembang yang ketabrak ayam ya. Wajahnya itu. Sekarang sudah cerah. Nah kita masuk ke buku kuning. Buku kuning. Siapa yang sudah memegang buku kuning? Memegang semuanya ya. Terus siapa yang sudah melihat daftar isi? Ada yang sudah melihat daftar isi sebelum masuk kelas ini? Nah, siapa yang sudah membaca kata pengantar? Belum. Berarti masih geres ya, masih geres. Oke, nggak apa-apa. Normal, saya juga dulu begitu. Zaman saya dulu saya ikut camp itu di Jogja, separuh, terus dimutasi, mau ikut di Sekinah Jakarta, sudah bayar, saya dimutasi lagi, dimutasi ke Purwakarta, di Purwakarta nggak ada camp, saya kemudian dipindah ke Bandung lagi, akhirnya ikutnya di paroki sendiri. Sekarang di paroki saya sudah angkatan keempat kalah sama Laurentius yang sudah angkatan 15. Hebat Laurentius. Jadi pelopor menurut saya. Oke, Anda termasuk pelopor. Nah, kenapa kok kita harus belajar buku kuning? Nah, buku kuning ini sejarahnya dari buku kuning ini lahirnya buku coklat. Dari buku kuning kemudian dijadikan buku coklat supaya praktis. Ini kan kalau kita baca sengsara ya. Zaman saya dulu yang ngajar para pastor. Jadi susah banget untuk dimengerti karena ini bahasa teologis ya. Bahasa cuklatnya gereja Katolik gitu. Bahasanya seperti itu. Coba Anda baca. Tapi belakangan setelah 5 tahun belakangan ini banyak yang protes. Kenapa nggak awam aja ngajarnya? Di training orang awam supaya ngajarnya gampang. Nah, karena saya nggak pintar teologi, nggak pintar dogma-dogma ya, ngajarnya secara awam. Moga-moga gampang diterima. Oke, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Prabowo Sakti. Saya dari paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Buah Batu. Saya juga aktif di Dewan Pastoral sebagai wakil bidang pewartaan. Juga pemazmur, kemudian gugur, jadi asisten imam. Kenapa kok banyak-banyak ikut? Karena sudah pensiun, jadi banyak waktu luang. Ya, oke. Nah, di BPK saya jadi pewarta, pengajar seminar dan pengajar camp. Itu nomor telepon saya kalau ada yang berminat. Oke. Kita untuk belajar buku kuning ini akan dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Kita belajar pengantar bab 1, bab 2, bab 3. Coba kalau dibuka-buka dulu bukunya, biar tidak lengket. Jadi kita hari ini belajar pengantar bab 1, bab 2, bab 3. Itu depan kita bab 5, bab 6, bab 7. Ya. Oke. Bab 4, bab 5, bab 6. Dibuka-buka aja dulu. Biar nggak lengket. Bab 6. Nah ini saya punya istri 1 yang baju merah itu, kemudian anak saya 3, cewek 1 udah menikah, terus cowok tadi. Yang cowok sudah bekerja, yang cowok kecil
masih kuliah. Saya sedikit bisa nulis buku, bukan nulis buku ya. Sedikit punya hobi menulis, bisa menulis buku tapi nggak pintar. Ya. Jadi ini buku yang saya tulis, yang Catholic Guide to Bible itu saya terjemahkan, yang misteri dan rahasia misa Katolik juga saya terjemahkan, yang pria sejati itu saya tulis sendiri. Kemudian satu lagi sebelum COVID ini tentang doa syafa'at diterbitkan oleh Kanisius. Saya taruh bukunya di sana, siapa tahu ada yang minat gitu ya, di meja kecil itu. Nah inilah jarang-jarang orang mau menulis buku yang baca buku aja susah, ngapain nulis kurang kerjaan gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini dia, kita masuk ke materi. Kita akan belajar pengantar. 15 itu artikel. Ada tulisan di apa itu? Di pinggir-pinggir 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian bab 1 dari Kristus kepada gereja. Itu artikel 6 sampai 16. Lalu bab 2, apa arti evangelisasi? Artikel 17 sampai 24. Kemudian apa itu isi evangelisasi? Bab 3 dari artikel 25 sampai 39. Jadi gampang ya, nanti di slide saya ada halaman, ada juga artikel supaya gampang. Nah, ini gambaran. Kalau kita melihat struktur gereja Katolik, banyak sekali dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh apa? Ada yang tahu? Magisterium. Sudah diajar magisterium itu apa? Deposit iman Katolik kita itu ada 3, ada yang tahu? Magisterium, tradisi, dan kitab suci. Nah, dari magisterium itu keluarlah ya, keluar namanya semacam surat-surat. Itu dinamakan yang pertama paling tinggi itu dogma. Dogma itu mau nggak mau kita harus percaya. Misalnya dogma tentang Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria tetap perawan, Bunda Maria apa bahasa Inggrisnya itu perpetual virginity itu apa? Tetap perawan itu ya. Oke, nah semacam itu. Kemudian konstitusi pastoral, misalnya tentang Ekaristi. Kemudian ada dekrit, ada ensiklik, misalnya ensiklik Laudato Si. Nah, kita itu di 1, 2, 3, 4. Urutannya kelima. Exhortatio itu himbauan. Jadi evangelisasi yang itu merupakan himbauan. Gak usah difoto-foto mbak. Lalu saya kasih. Ya udah saya sediakan di sana. Ya. Jadi sebenarnya kalau diukur tingkat kepentingan nggak terlalu penting banget, kan? Tetapi ternyata ekshortatio atau himbauan ini kemudian ditanggapi oleh para uskup di seluruh dunia. Sehingga bobotnya menjadi naik. Nanti kita akan sebentar lagi ke sana. Nah, kita masuk ke pengantar. Artikel 1 sampai 5. Apa sih tujuan Paus mengeluarkan EN? Kita singkat aja EN. Apa tujuan? Kemudian konteksnya apa? Kemudian ada juga refleksi tentang EN. Nah, gampangnya seperti ini. Tujuannya apa, konteksnya apa, refleksinya. Tujuannya itu apa sih? Kan? Kenapa Paus mengeluarkan Evangelium Gaudium? Menghimbau. Pertama, tujuan ya, mengingatkan kembali kepada kita, umat Katolik, kepada gereja, bahwa ada tugas penting yang harus dilakukan oleh gereja kita. Ya. Sudah diajarkan di awal
Jumat siapa yang ngajak? Novi. Ya, itu kan dibilang gereja Katolik tahun 70 ya. Gereja Katolik adalah raksasa yang tidur. Sekarang sih sudah enggak ada ini, ya sudah enggak tidur Pak. Buku itu harus direvisi. Nah, Paulus mengingatkan kembali kepada kita umat Katolik, pada gereja, ya, bahwa kita punya tugas yang disebut evangelisasi, mewatakan kabar gembira, mewatakan kerajaan Allah kepada orang lain, kepada segala makhluk dunia seperti itu. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas itu, Anda dan saya dipersiapkan, ya kan? Untuk ikut camp, khusus evangelisasi pribadi. Jadi pribadi kita dididik dulu supaya tahu, sehingga kita bisa menularkan kepada orang lain. Nah, lalu Paulus mengajak seluruh umat, dan ada yang enggak sebenarnya. Anda ini terpilih, ya, terpilih. Di luar sana enggak ada yang tertarik. Ngapain itu camp? Dari berapa? Umat paroki Laurentius. Ada berapa? Ada yang tahu? Panitia berapa jumlah umat paroki Laurentius? Kalau Anda di sini yang cuma segini misalnya, itu berarti Anda dipanggil entah dengan cara apa? Ya, mungkin Anda yang dipaksa. Ada yang nggak dipaksa? Ngacung yang dipaksa berapa? Ngacung nggak bisa ngomong, saya juga dulu dipaksa. Dipaksa karena misalnya Anda pengurus lingkungan, Anda pengurus di Dewan Pastoral Paroki, itu diharuskan biasanya paroki-paroki seperti itu, ya. Jadi normal Tuhan mengundang orang itu dengan berbagai cara. Ada yang dipaksa, ada yang sadar dengan dirinya sendiri, ada yang butuh, ya. Ada yang senang belajar. Ya, kalau dilihat tadi yang bukunya masih lengket semua, ya Anda kayaknya nggak mau belajar, kayak saya gitu. Kalau nggak dipaksa nggak belajar, gitu kan. Tapi mungkin banyak yang belajar. Akhirnya ini ngapain sih? Dibaca-baca nggak usah. Kan? Nah, Paulus kemudian meneguhkan, ini diteguhkan. Diteguhkan itu maksudnya di apa ya? Yang diteguhkan itu dinyatakan kepada para uskup di seluruh dunia. Ini loh, ada tolong dijabarkan, tolong bagaimana ini supaya di gereja masing-masing, di keuskupanmu, di negaramu ini kemudian diajarkan, kan? Nah, tuh, bahwa tugas evangelisasi adalah tugas bersama. Artinya apa? Ya ada di situ ya. Yang nomor 2 dulu nih. Nomor 2, biasanya kita dulu zaman dulu tugas pewartaan kabar gembira itu diserahkan kepada para tertabis, klerus namanya. Ya. Tahu klerus itu apa? Ada yang tahu? Kaum berjubah itu klerus. Kaum berjubah itu ada 2 model, yang ditabiskan, yang tidak ditabiskan. Yang ditabiskan apa? Pastor terus, uskup terus, monsinyur ya uskup. Ada yang tahu? Siapa yang dibaca? Mbak Natalia, ada tahu? Kaum berjubah itu yang ditabiskan itu yang mana? Ya? Jadi yang ditabiskan itu ada 3. Yang paling tinggi itu uskup, kemudian imam, kemudian diakon. Itu ditabiskan. Lalu yang cuma dilantik itu frater, bruder, suster. Nah itu disebut kaum berjubah awam. Ya. Dia pakai jubah tapi awam, karena tidak ditabiskan.
Yang ditabiskan itu uskup, imam, dan diakon. Kalau paus ditabiskan enggak? Ini pengetahuan umum gereja loh, harus tahu Anda. Lulus KEP harus tahu dong. Paus ditabiskan enggak? Ada yang tahu? Dipilih, dia nggak ditabiskan. Karena paus itu uskup Roma. Dia ditabiskan sebagai uskup Roma. Kemudian ya dipilih. Sebelum jadi uskup Roma dipilih dulu. Jadi pausnya itu konklave namanya. Dipilih ya. Biasanya dia presentasi kira-kira 7 menit lah. Dia ngomong, saya kalau dipilih jadi paus saya akan begini, gereja akan saya begini kan. 7 menit, itu kan ribuan. Nah, kalau ada yang lucu, ada yang tua, kemudian ada yang di internet biasanya dipilih itu. Ya. Dulu ada, nah yang mengeluarkan, yang menggagas Konsili Vatikan kedua itu sudah tua. Dipilih biar dia mati aja lah. Cepat-cepat dia karena pengen jadi paus, sudah kita pilih aja biar cepat mati. Ternyata 3 bulan kemudian dia mati, ya kan? Harusnya mati. Jadi biasanya yang aneh-aneh, bukan yang pintar. Yang pintar ya kemarin aja Ratzinger itu pintar, teolog. Yang ini ya pintar juga sih, tapi bukan pintar kayak ilmuwan ya yang dipilih. Paus harus mengayomi, bisa mengayomi semua bangsa, semua gereja. Ya. Nih, oke? Jadi tahu ya bedanya. Jadi jangan diserahkan kepada klerus. Nah, lalu dalam rangka apa konteksnya? Konteksnya itu ada 1, 2, 3. Dalam rangka proposisi sinode. Tahun 74 itu ada sinode para uskup. Ya, biasanya satu negara diwakili satu uskup. Bukan kayak konsili. Kalau konsili banyak uskup. Satu negara bisa 5 uskup. Kalau ini satu negara 1 uskup. Jadi 5 tahun sekali ada sinode. Tahun 74 itu ada sinode, kemudian menghasilkan yang disebut EN ini. Itu dari sinode para uskup. Kemudian diserahkan. Ya, dasar-dasar hasil sinode ini diserahkan kepada paus. Ini loh, aku sudah sinode nih. Ya, sudah sinode. Kemudian paus itu menjawab dari gagasan sinode yang disampaikan kepada dia. EN inilah jadi jawaban dalam rangka proposisi mengajukan ya. Uskup dalam sinode mengajukan apa? Mengajukan proposisi, kemudian paus menjawab dengan EN buku ini. Paus menanggapi proposisi dengan menerbitkan EN tahun 8 Desember 1975 dengan tema evangelisasi. Dalam rangka apa? Ultah ke-10 Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu ditutup tahun 65 ya. Jadi ini jawaban. Kemudian menutup tahun suci. Tahun 75 itu ada tahun suci ya. Kadang-kadang paus mengeluarkan juga nanti ya. Kapan itu ya? Ada tahun suci juga kan kita mengalami tahun berapa ya? Yang di katedral kemudian dibuka pintunya itu sebagai lambang dimulainya tahun suci. Kalau Anda ke katedral, saya ada lupa tahun. Ya 20 ya. Pokoknya ya abad-abad ini lah. Kemudian itu sebagai kesimpulan permenungan kita mengingat tugas perutusan yang diperintahkan oleh Yesus. Kita adalah sudah diajarkan kan, pergilah. Ini kan ininya masih apa? Baca yang sudah masih apa? Perutusan Matius 28 yang keras. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita diutus untuk apa? Memuridkan orang-orang. Nah, apakah kita sudah menjalankan yang seperti diutus oleh Paus? Apakah kita sebagai murid Kristus, sebagai anggota gereja sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Yesus, dipercayakan kepada gereja dengan sebaik-baiknya? Jawabnya apa? Belum. Makanya
bawahnya ada cap. Ya, cap ini untuk menjawab, nah setelah Anda lulus, saya sudah hampir melaksanakan. Nanti karena praktek sudah, kunjungan-kunjungan. Nah, nanti ada praktek Anda. Nah, itulah mulai untuk jawaban supaya jawaban belum itu kita hilangkan. Nah, oleh karena itu di dalam EM kita sebagai anggota gereja diberi petunjuk. Nah, itu petunjuk kan ini, beri petunjuk dan dibekali untuk melaksanakan tugas apa tuh? Tugas tadi yang disebut non apa tadi non? Nah, ini ada benar. Nah, jadi seperti yang dibacakan, kita diutus untuk melaksanakan. Oke. Nah, kita sekarang bab 1 ya. Dari Kristus pewarta Injil kepada gereja yang mewartakan Injil, halaman 11. Dari Kristus pewarta Injil kepada gereja yang mewartakan Injil. Jadi di situ ada kata-kata, untuk itulah aku diutus. Terus Yesus untuk itulah aku diutus. Ada yang bawa kitab suci? Android suci? Coba tolong dibuka Lukas 4:3, kita baca bareng-bareng ya supaya konteksnya nyambung. Kita mengambil dari ujung aja, dari huknya ya. Di Lukas 4 di ayat 42 sebelum ayat ini, di perikopnya itu berjudul Yesus mengajar di kota-kota lain ya. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia. Jadi Yesus itu pergi ke tempat suci, kok suci? Ke tempat yang sepi, ingin menyendiri, ingin berdoa. Tapi orang banyak itu mencari dia, kenapa? Tertarik dengan ajaran Yesus. Kata-katanya berkuasa Yesus ya. Kata-katanya berkuasa, bisa menyembuhkan orang. Pokoknya di mata orang Yesus itu, kalau sekarang ini selebriti ya. Kalau sekarang, misalnya Yesus ada sekarang kira-kira seperti apa? Pasti orang tergila-gila sama Yesus ya. Nah, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ya, jadi Yesus, tolong jangan pergi di sini aja lah. Ya, ajar kami, tinggal bersama kami. Makan kami tak mudah bersama murid-muridmu. Nah, mungkin gitu ya. Lalu Yesus berkata, ya. Tetapi dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus datang ke dunia, dia apa? Diutus itu apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi kedatangan Yesus itu bukan menebus manusia, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mengajar dan sebagainya. Tapi dia gampangnya adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, menyembuhkan orang sakit, kemudian mewartakan kerajaan Allah itu bagian dari penebusan ini. Jadi jangan keliru, bagian dari penebusan. Penebusan itu bagian dari pemberitaan Injil kerajaan Allah. Ya. Nah, oke, itu dasarnya. Itu dasarnya dulu. Jadi Yesus ketika ditahan sama orang di situ, aku harus juga mengajar di kota-kota lain. Aku harus juga mewartakan kerajaan Allah di kota-kota lain. Karena itulah aku diutus. Jadi untuk itulah aku diutus. Nah, kemudian setelah Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan murid-muridnya juga menjadi murid-murid lagi, kemudian banyak, itulah yang disebut gereja. Beritakanlah Injil
kepada segala makhluk. Itu yang kemudian jadi cikal bakal gereja. Nah, kemudian sebagai kita, sebagai orang yang juga harus mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini siapa yang ngomong kira-kira? Ada yang tahu? Paulus. Kenapa Paulus? Ya. Kenapa Paulus ditampilkan di EN ini? Karena omongan dia ini bergema ketika sinode, ketika konsili Vatikan II. Jadi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil ini sebagai keharusan, sebagai sesuatu yang nomor satu, bukan sampingan. Ya, jadi memberitakan Injil adalah tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita harus memberitakan Injil. Itu jadi tugas nomor satu, bukan sampingan. Nah, Anda dipersiapkan untuk itu. Nah, lalu gambaran besarnya seperti apa? Nah, ini ya, kesaksian perutusan Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Ini tegas tadi ya di artikel 6. Jadi Yesus datang ke dunia adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan itu ada kata harus. Ya, harus, sebab untuk itulah diutus. Jadi Yesus diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini kebaca nggak? Enggak. Baca ya? Saya akan baca juga dahulu. Saya akan di sini ya. Nah, jawaban Yesus itu ya. Tetapi ia berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab itulah aku diutus. Nah, perlu dicatat bahwa dalam Lukas 4:43 itu ada kata harus. Artinya tugas. Ya, harus itu artinya tugas. Mungkin tugas yang berat untuk memberitakan Injil. Kan sudah di training, memberitakan Injil itu harus cuap-cuap. Ya, gak harus cuap-cuap di pasar, gak harus cuap-cuap seperti saya di sini. Anda menjadi pengurus dewan paroki, menjadi pengurus lingkungan, menjadi aktivis, menjadi lektor, menjadi pemazmur, menjadi asisten imam, menjadi apa lagi? Anggota KUR. Itu bagian dari evangelisasi. Jadi evangelisasi bentuknya macam-macam. Ada yang ngomong-ngomong seperti saya, ya nanti Anda kalau tertarik boleh jadi pembicara gitu kan, mengajar ya. Terus juga ada yang saya dulu di lingkungan saya itu ada ibu-ibu, umurnya lebih tua dari saya. Dia sudah menjadi bagian keuangan, apa namanya? Bagian keuangan bawah. Nah, bendahara di RW selama 26 tahun. 26 tahun. Artinya apa? Dia dipercaya oleh RW. RW itu luas loh. RW kan membawahi RT kan. Berarti ada di dia itu ada 6 atau 7 RT. Orang percaya sama dia. Karena apa? Dia mewartakan ya, sebagai murid Kristus. Dia sudah menunjukkan kejujuran, kerapian dalam membuat pembukuan. Kemudian dia bertanggung jawab. Nah, itulah bagian dari harus itu tadi. Gak harus cuap-cuap, gak harus ngomong-ngomong seperti pastor dan sebagainya. Tapi dengan bertindak sebagai apa yang tugas dia sebagai bendahara RW, dia menunjukkan bahwa dia murid Kristus yang sejati. Itu tahu maksudnya ya. Jadi kita nggak usah terpaku pada nanti memang di sini kita diajarkan untuk berbicara, ya, tapi nggak harus seperti itu. Ya. Oke. Jadi tugas mewartakan Injil Kerajaan Allah itu adalah tugas utama. Ya, yang biru. Jadi tugas
Anda sudah seperti Yesus. Yesus kan menyembuhkan orang sakit kan, membangkitkan orang mati, orang tuli mendengar. Ya. Jadi ini cerita ya. Ada 3 orang pastor. 3 orang pastor sudah pensiun. Sebut saja Pastor Adi, kemudian Pastor Bambang, kemudian Pastor Charles. Gak ada namanya kan di sini kan? Ya. Mereka sudah sepuh, tinggal di asrama yang kecil. Sudah sepuh, sudah pensiun, tinggal menunggu, gitu kan? Tinggal menunggu death. Setelah itu dia sendiri. Nah, mereka karena dia sudah tidak bekerja di paroki, sering kumpul bareng, walaupun satu asrama gitu, makan bareng, minum bareng. Nah, di tengah-tengah ngobrol begitu, Pastor Adi bilang, saya belakangan ini ya, kalau di depan kulkas itu kok suka bingung betul. Aku mau buka kulkas atau tutup kulkas, mau ambil sesuatu atau memasukkan sesuatu, mau ambil selai atau memasukkan selai, aku bingung. Oh, Pastor Bambangnya, itu aku banget. Aku kalau naik tangga suka lupa mau naik atau turun gitu kan. Aku suka berhenti di tengah-tengah. Aku lupa mau naik atau turun. Terus Pastor Charles bilang, wah itu kalian sudah pikun itu, sudah mulai Alzheimer. Terus dia bilang tegas gitu kan. Aku kalau di depan kulkas gak pernah ragu. Buka ya buka, ambil ya ambil, tutup ya tutup. Aku gak pernah ragu. Kemudian kalau naik tangga aku ya naik, turun ya turun. Aku gak pernah ragu. Saking percayanya dia tutup-tutup sambil tutup meja. Bangga gitu kan. Terus tunggu dulu. Siapa itu yang ketuk-ketuk pintu? Kan? Jadi semuanya sudah mulai pikun. Ada yang lansia di sini seperti saya. Nah, hati-hati. Saya sudah mulai retrieve-nya itu lambat loh. Kalau ingat orang loh, saya kenal orang ini, tapi saya lupa namanya. Kira-kira 6 menit baru ketemu, nah itu udah bahaya ya. Saya sudah seperti itu. Moga-moga ngajar ini nggak seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi pastor yang sudah bertugas sebagai apa yang dikerjakan oleh Yesus, dia turuti sampai dia benar-benar hampir pikun. Itu tugasnya. Tugasnya seperti itu. Oke. Lalu Yesus penginjil pertama. Oke. Yesus penginjil pertama, artikel 7. Yesus sendiri kabar baik Allah, ya. Yesus itu kabar baik Allah, jadi dia nomor 1. Penginjil pertama dan terbesar itu Yesus. Karena apa? Dia sempurna sampai mengorbankan hidup dunia ini, sampai mau mati di salib. Yesus penginjil pertama. Kita sampai ke artikel 8. Mewartakan kerajaan Allah itu apa? Ya. Mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjadi hal yang paling utama. Ya. Anda di keluarga, kalau sudah berkeluarga, jadikanlah kerajaan Allah itu sebagai hal yang paling utama. Artinya apa? Anda menomorsatukan Allah. Walaupun itu sulit, tapi cobalah, coba. Ya. Saya sudah mengalami itu. Ya. Ketika nggak punya uang, misalnya belum punya uang gitu kan, namanya juga pensiunan gitu kan. Aduh, ini anak harus bayar kuliah. Kemudian ya diajarkan untuk pasrah, bukan pasrah bongkongan, tapi juga ya harus bekerja dan sebagainya. Tapi kemudian bekerja itu saya pasrahkan kepada Tuhan, bahwa Allah, kerajaan Allah itu yang paling utama. Ya rezeki itu datang, ada yang beli barang saya, ada yang kemudian minta tolong sesuatu, gitu kan, dibalik dengan money misalnya. Itulah kerajaan Allah menjadi hal yang paling utama. Hanya
nomor sekian. Ya, jadi nomor sekian. Jadi nomor 2, nomor 3, tapi yang penting kerajaan Allah. Apakah itu gampang? Oh tidak, susah kan? Oke, nah lalu bagaimana ya? Bagaimana Yesus melakukan tugas itu? Masih artikel 8. Yesus melakukan tugas mewartakan kerajaan Allah ya, dengan kata-kata. Yesus mengajar, Yesus naik perahu kemudian mengajar, Yesus di bukit juga mengajar. Kata-katanya penuh kuasa. Juga dengan tindakan atau perbuatan juga penuh kuasa. Karena apa? Karena dia bisa menyembuhkan orang. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang bisu berkata, orang lumpuh berjalan, orang kena kusta, tahil. Nah, itulah tindakan Yesus. Nah, tindakan-tindakan yang menyembuhkan dan sebagainya itu disebut mukjizat. Ya, mukjizat ini penting. Ya, ini penting. Yesus mengajar dengan kata-kata juga tindakan. Nah, tindakan-tindakan Yesus yang kita tanda petik namanya spektakuler itu adalah suatu mukjizat. Nanti kalau mau selesai saya dibilang selesai ya, Pak selesai Pak. Nah, ciri-ciri mukjizat Yesus itu seperti apa? Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mengusir setan, berkuasa atas alam semesta. Tindakan Yesus itu. Ya. Lalu ada namanya intervensi adikodrati, merubah air menjadi anggur. Terus kemudian penggandaan ikan dan roti, itu intervensi adikodrati. Karena apa? Yesus itu adalah ilahi, dia Allah, divine. Yesus divine kemudian mengintervensi nature yang biasa, yang orang seperti kita nggak mampu melaksanakan karena dia divine, ya, karena dia ilahi, maka Yesus bisa merubah air menjadi anggur, menggandakan roti dan ikan. Nah, ini. Lalu Yesus mewartakan kabar baik tentang kasih Allah Bapa kepada umat manusia. Jadi kata-kata Yesus itu selalu membawa, oh Bapa itu baik loh, Bapa itu pengampun, Bapa itu ya seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Nah, kata-kata Yesus seperti itu. Kasih Allah itu menyelamatkan manusia loh. Nah, Anda harus tahu. Oke. Kemudian kasih Allah itu menebus dosa-dosa umat manusia. Kasih Allah itu mau memulihkan dan membebaskan umat manusia dari cengkeraman setan. Nah, gambarannya seperti ini. Misalnya ya, ada orang pemabuk, ada orang penjudi, ada orang yang pokoknya hidupnya gak karuan lah. Dia sangat dikuasai oleh namanya setan atau iblis, dikuasai. Lalu Yesus datang kepada iblis setan itu, tantang, ya, ya tantang, ini anakku, aku harus menyelamatkan dia. Oh enak aja, aku untuk menjadikan dia bajingan seperti ini, menjadikan dia seperti ini, aku berinvestasi. Itu si setan bilang ke Yesus, aku berinvestasi. Kok kamu mau ambil aja? Harus ditukar dong. Usia. Apa ditukar dengan apa? Kematianku, tubuhku, darahku. Nah, itu gambaran Yesus. Ketika kita diselamatkan oleh Yesus, itu Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan dirinya. Dia mau mati disalib, kemudian darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik. Itulah pengorbanan Yesus. Makanya Yesus sebagai penginjil yang utama mau mengorbankan dirinya. Nah, lalu kasih Allah itu mau memulihkan dan membebaskan umat manusia seperti yang tadi katakan tantang. Kan? Intinya apa yang dilakukan Yesus merupakan bentuk daripada kasih Allah kepada umat manusia. Nah, ini tindakan Yesus adalah campur tangan Allah. Ingat, jadi apa yang kita lakukan dengan mewartakan kerajaan Allah itu campur tangan Yesus juga, campur tangan Allah juga. Memulihkan keadaan manusia yang tidak baik seperti kerasukan setan, lumpuh, kusta, tuli, buta. Pada zaman Yesus kan, ya kedokteran belum terlalu maju kan. Jadi Yesus
pada zaman itu orang yang terkena sakit penyakit dianggap sebagai kutukan. Kutukan dari Allah. Maka untuk memulihkan keadaan manusia yang menderita itu, Yesus melakukan tindakan menyembuhkan sumber kutukan itu tadi, yaitu mengampuni dosa dulu diampuni. Dosaku sudah diampuni. Ketika Yesus menyuruh orang lumpuh berjalan mengangkat tempat tidurnya, Yesus mengatakan, mana yang lebih gampang? Dosamu sudah diampuni atau angkatlah, ambillah tilangmu, angkatlah dan berjalanlah. Mana yang gampang? Ya, kan gampang. Dosamu sudah diampuni. Nah, itu sebenarnya sumber utama daripada permasalahan sakit penyakit adalah dosa atau kutukan zaman dulu. Kalau sekarang sudah berubah. Mengasihi itu nggak mudah. Kalau mengasihi orang yang dekat itu gampang. Tapi kalau mengasihi orang yang kita nggak kenal, apalagi musuh, Yesus dulu kan kasih musuh. Wah, itu sengsara. Ya. Tindakan Yesus dengan kata-kata dan perbuatan kita sebut sebagai evangelisasi. Ini juga dijelaskan di bab 4. Ya. Nanti dijelaskan di bab 4. Ya. Yesus melakukan semua dengan kesiapan memanggul salib. Artinya apa? Apa yang dilakukan Yesus? Kesiapan memanggul salib. Kita juga harus menyadari itu. Memanggul salib adalah mau sengsara, mau berkorban, puncaknya mati. Mau kita mati? Banyak loh. Yang satu-satunya martir, dia nggak takut mati. Disiksa. Di Jepang, wah, kalau Anda nonton film The Silent, pernah nonton film The Silent? Wah, itu orang sampai digantungnya kayak daging. Jadi orang Jepang itu yang Kristen pada abad 16-17 itu dibasmi sama pemimpin Jepang. Itu yang Kristen kemudian dibungkus, kemudian diikat dengan tali, digantung, tapi kepalanya di bawah. Kemudian di bawah kepala itu digali, dikasih kotoran sapi, kotoran manusia, kotoran ayam. Kemudian dia dimasukkan ke situ, tapi cuma digantung masuk sedikit kepalanya. Kemudian disilet sininya supaya keluar darah dan matinya pelan-pelan. Hebatnya orang Jepang, tidak ada yang murtad, tidak ada yang menyerah. Dia sampai mati. Nah, ini dia. Siap mati. Anda tonton filmnya namanya The Silent. Ya, film gak masuk Indonesia kayaknya. Saya nonton bacaan ini. Tapi bagus sekali ya. Coba Anda nonton ini. Oke? Nah, melakukan evangelisasi bukanlah perkara mudah, pasti perkara susah. Ada harga yang harus dibayar, seperti orang Jepang itu. Ya. Dia menyerahkan hidupnya mati, dibakar. Ada juga yang disalib di laut. Tahu disalib di laut caranya seperti apa? Ini kan disalib tapi ditaruh di laut, di pantai. Nah, di pantai itu kan segini airnya. Tapi kalau airnya naik, pasang, dia tenggelam, pelan-pelan mati. Tapi tidak ada yang menyerah. Itu di film itu. Dan itu tercatat di dalam sejarah Jepang. Yang gak diungkap ke permukaan. Sampai pemerintah Jepang sekarang itu malu karena melakukan hal itu kepada orang Kristen, rakyatnya sendiri. Nah, pastornya juga disiksa, dimati, dibakar dan sebagainya. Zaman dulu ya. Sekarang juga ada seperti itu. Nah, lalu kita sebagai evangelister, ya kita ini nanti kalau Anda lulus, Anda disebut evangelister, akan melakukan seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Ya. Oke, nah ini tadi sampai gereja ya, kita. Nah, di Markus 19, lalu dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa segala makhluk itu? Pernah baca Laudato Si? Rumah kita bersama, ensiklik dikeluarkan oleh Paus yang sekarang. Nah
Tuhan, kita harus berdamai dengan air, kita harus berdamai dengan udara, dengan alam semesta. Inilah, pergilah seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Yesus sudah punya pikiran itu nanti dunia itu rusak, entah sekian ribu tahun kemudian. Sehingga Yesus beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ada cerita. Pernah dengar Santo Antonius Padua? Pernah? Pernah berdoa kepada dia? Kalau apa? Kalau kehilangan barangnya nyelip, nggak hilang, tapi nyelip, kita nggak ketemu. Saya sudah 10 kali mungkin minta tolong. Saya dulu kerja di bank, kadang-kadang dokumen itu saya lupa. Padahal itu hal penting dulu, tumpukan-tumpukan. Saya doa, Santo Antonius Padua tolong aku. Saya lupa taruh dokumen ini. Besok paginya ada. Saya pernah dikasih pulpen agak bagus, hilang. Udah 2 minggu hilang tuh. Nanti kalau ketemu yang asing, mana kok nggak ada di kantong saya, kan malu kan? Dia nggak menghargai. Lalu saya berdoa, Santo Antonius Padua tolong bantu temukan pulpen saya dari hadiah teman. Lagi cuci mobil gitu kan, bongkar, di bawah karpet di sini si pulpen itu. Saya sudah 10 kali lebih. Nah, Anda juga. Nah, suatu hari Antonius Padua berkhotbah di alun-alun, di pasar. Dia khotbah tentang Yesus Kristus, tentang macam-macam, dilemparin itu sama telur, sama tomat. Sudah, kamu pergi, nggak usah khotbah di sini. Dia kemudian pergi apa? Pergi ke sungai, ada danau, terus dia pergi. Ya sudah, kalau kalian nggak mau dengarkan khotbah saya akan pergi ke sungai khotbah kepada ikan. Lalu dia mengkhotbahi ikan. Ternyata ikan itu keluar dari air itu seperti mendengarkan. Itu ribuan ikan. Terus ada yang lihat, itu orang gila itu ngapain itu di tepi sungai, tepi danau, kok ngomong sendiri? Nggak tahunya dia ngomong dengan ikan. Lalu berbondong-bondong orang, ikan aja dengerin lu, kenapa kita nggak mau? Terus diseret lagi Antonius dari Padua itu, silakan Anda berkhotbah, kami akan mendengarkan. Itu dia punya mukjizat yang hebat, Santo Antonius Padua. Tapi setelah dia meninggal, ada seorang ibu yang dirasuki setan. Jadi setan itu membisikkan kepada ibu ini, bunuh diri itu kayak mati loh. Bunuh diri itu gak dosa. Bunuh diri itu seperti orang kudus, kamu bunuh diri aja. Lalu suatu hari, ini sabun itu di mana? Portugal ya? Sabun Portugal ya? Betul ya? Portugal. Antonius dari kedua itu dari Portugal. Tapi diakui di Italia juga. Karena dari Padua. Kemudian si ibu itu mau nyemplung ke kali, mau bunuh diri. Ketika mau bunuh diri, kemudian sebelum bunuh diri sampai ke sungai, ada kapel. Kemudian dia mampir ke kapel, sebelum bunuh diri aku ke kapel dulu. Nah di situ ada patung Santo Antonius dari Padua yang kira-kira 10 tahun yang lalu dikanonisasi sebagai santo. Dia berdoa di situ, Santo Antonius, tolong saya. Kok saya disuruh oleh setan ini untuk bunuh diri? Tolong saya. Lalu tiba-tiba seperti nyata ya. Kemudian ibu itu, si patung itu seperti bergerak. Si patung itu, tangannya kemudian memberikan secari kertas kepada ibu itu. Secari kertas dikasih kata, bacalah ini kalau kamu diganggu setan. Lalu diterima itu. Oh benar, ada kertas itu kertas beneran, kemudian ditulis dengan tinta emas. Nah, ketika setan mengganggu dia, dibaca doa itu,
bahasa Latin. Kalau Anda pergi ke Roma, ke Vatikan, itu dibuat patungnya ini, dibuat doanya ini. Crucem. Bahasa Indonesia itu begini. Lihatlah salib Yesus. Ya, lihatlah salib Yesus, gitu kan? Lihatlah salib Yesus. Kemudian Yesus adalah turunan Daud. Itu bunyinya, Yesus adalah turunan Daud. Enyahlah engkau iblis daripadaku. Kira-kira bahasa Indonesia berapa hari lalu saya apa bahasa Latinnya? Supaya saya pamerin ke Anda. Sekarang lupa. Jadi ada krucem Radix Davids gitu. Yesus itu turunan Daud. Kemudian nyala engkau karena salib ini. Nah, kemudian berita itu menyebar sampai kedengaran oleh Raja Portugal, namanya Raja Denis. Ya namanya Raja kan. Kemudian ingin tahu kayak apa doanya itu ya dari Santo Antonius. Disita, diambil, kemudian dimasukkan ke perbendaharaan kerajaan, dipamerin itu. Ini dari Santo Antonius Padua, sampai sekarang masih ada. Kalau Anda ke sana. Kemudian si ibu ini benar diganggu oleh iblis lagi dengan lebih gila lagi. Kalau tadinya cuma dicemplungin ke air, sekarang dicemplungin ke api. Terus pastor kasihan banget. Terus datanglah pastor ini ke Raja Denis ngomong, ibu itu yang punya doa ini sekarang lebih gila setannya menyiksa dia. Gimana? Boleh diambil? Oh jangan, kamu salin aja. Lalu pastor itu menyalin doa itu. Bu, nggak dapat dari raja. Ibu dapat salinannya. Bunyikan aja. Ternyata penjurnya sama. Setan takut sama doa itu. Nah, jadi Anda kalau diganggu setan, doakan itu. Krucem. Salib Yesus. Nanti saya kasih doa. Itu kekuatan daripada Injil. Nah, perintah di Injil Markus 16 ditujukan kepada siapa? Kepada murid-murid? Kepada kita? Ya. Coba ada yang punya kitab, baca coba di Injil Markus tadi. Ini. Nah. Oke, baca lagi pelan-pelan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu untuk siapa? Untuk kita enggak? Tahu dari mana? Dari sini nih. Nah, sabda Allah itu enggak akan habis. Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum Yesus ya. Nabi Yesaya itu sudah diberitahu oleh Allah. Ini, rumput boleh menjadi kering, bunga boleh menjadi layu, katanya. Ini Yesaya ngomong. Tetapi firman Allah kita itu tetap untuk selama-lamanya. Artinya firman itu kekal. Dari ketika diucapkan oleh Allah sampai sekarang itu masih berlaku. Sehingga firman Allah atau kata Yesus yang keluar dari mulutnya, firman Allah yang disampaikan oleh para nabi, ya Allah kan nggak berbentuk, jadi lewat nabi. Ini lewat Nabi Yesaya, sehingga firman yang dikeluarkan oleh Allah melalui mulut Nabi Yesaya itu berlaku dari ketika dikeluarkan oleh Nabi Yesaya sampai sekarang. Nah, Yesus lebih dahsyat lagi ngomongnya. Dia kan Allah, Yesus itu. Dia ngomong lebih dahsyat. Langit dan bumi akan berlalu. Maksudnya langit dan bumi akan kiamat. Langit dan bumi akan berlalu. Maksudnya akan kiamat. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan Yesus 2023 yang lalu itu berlaku nggak untuk sekarang? Berlaku, karena nggak akan habis. Dunia boleh kiamat, langit boleh runtuh, tapi firman yang dikeluarkan dari mulut Yesus akan tetap berlaku. Sehingga firman itu untuk kita juga
Karena dia sudah ikut Yesus, sudah mendapat baptisan, rahmat baptisan harus dikeluarkan. Tapi kenapa? Kalau kita balik, ini ada. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita mendengar dengungan lagi. Dengungan si Paulus. Ya. Paulus kan hebat. Dari perjanjian baru dia nulis 14 kan. Yang merujuk kepada Paulus itu kira-kira ada 14, tapi para ahli mengatakan 13 karena surat Ibrani itu bukan tulisan Paulus. Ya. Nah, Paulus mengatakan begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi memberitakan Injil itu bukan hal yang megah, biasa-biasa aja yang harus dilakukan oleh semua orang. Enggak gagah-gagahan, enggak terus di podium terus ditonton orang banyak terus bangga, enggak. Ini penyakitnya para pewarta kayak saya, WM, Shimmer, gitu kan, pastor itu pujian kan, dia pengen pujian. Shimmer, WM, penyanyi-penyanyi itu udah dandan gitu kan, sisiran yang cantik, dia nyanyi bagus, udah latihan berhari-hari, dia tampil gak ada yang memuji. Kok gak ada yang tepuk tangannya? Dia sengsara, dia kecewa. Nah, ini bukan seperti ini. Paulus mengajarkan, memberitakan Injil itu hal yang biasa, yang harus kita lakukan. Nah, di sini, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus yang begitu hebat yang mewartakan Injil kepada orang Gentile. Orang Gentile itu bukan orang Yahudi, artinya kepada bangsa-bangsa. Dia menyatakan kalau nggak memberitakan Injil itu adalah celaka. Celaka. Jadi kita juga celaka. Celaka 2 kali lipat, 3 kali lipat dari Paulus. Karena kita bukan siapa-siapa. Jadi kita celaka 12. Tahu celaka 12 itu? Celaka yang paling celaka 12, ya. Celaka yang paling celaka itu celaka 12. Saya nggak tahu ada celaka 13 kan? Tapi istilah orang di Indonesia, orang lain itu celaka 12. Kamu celaka 12. Saya tak pikir-pikir apa yang celaka 12. Oh, ternyata begitu masuk ke 13 kita sudah mati. Jadi terakhir itu celakanya 12 saja, jangan sampai 13. Makanya di lift, orang-orang Asia di lift gedung-gedung Asia kan 13 itu tidak ada kan. Habis 12 terus apa biasanya? 12 aman. Nah, karena 13 dianggap angka siap. Tapi Bunda Maria datang ke Fatima itu setiap tanggal 13. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus sudah. September, Oktober, itu tanggal 13. Itu menunjukkan pada orang Kristen bahwa nggak ada tanggal yang celaka itu, nggak ada. Ya? Oke. Nah, cepetan. Lalu kalau kita balelo, tahu balelo nggak? Dablek, nggak mau di berita itu dablek, itu balelo. Nah, Paulus itu mengeluarkan namanya Apostolikam Actuitatem. Apostolikam Actuitatem, panggilan kaum awam untuk rasul. Ya. Nah, ini bunyinya begini. Bukan saya loh yang ngomongnya. Orang beriman yang sudah menerima rahmat baptisan. Tahu rahmat baptisan? Apa itu? Anda kan sudah dibaptis, loh. Anda menerima rahmat baptisan namanya. Apa itu? Rahmat baptisan itu satu. Kalau dia bayi, dosa asalnya hilang begitu dibaptis. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cur, kan? Itu dosa asal hilang. Kalau bayi kan belum punya dosa berikutnya. Tapi kalau yang dibaptis itu dewasa, selain dosa asal, dosa yang sudah dibuat juga diampuni. Itu rahmat baptisan. Lalu yang kedua, dia diakui sebagai apa? Anggota gereja. Begitu Anda dibaptis, Anda sah sebagai anggota gereja Katolik. Itu susah loh. Belajarnya setahun.
privilege, janji bahwa kalau kita itu baik-baik dengan rahmat baptisan itu kita jaga, kita akan masuk surga. Janji rahmat baptisan. Oleh karena itu rahmat baptisan itu harus ditularkan, harus dibagi dengan cara apa? Orang beriman yang sudah menerima rahmat baptisan harus meneruskan rahmat itu kepada orang lain. Bagi mereka yang tidak melakukan harus dipandang tidak berguna bagi dirinya sendiri dan bagi. Nah, saya ngomong, Anda tidak termasuk ini, kita tidak termasuk yang ini, yang di luar sana, yang nggak mau peduli dengan panggilan kaum awam untuk berasul, dia dipandang tidak berguna bagi gereja. Keras. Nah, kesimpulan bab 1. Evangelisasi berasal dari tugas Kristus, dari Kristus yang mewartakan Injil diteruskan kepada muridnya, kepada gereja untuk melanjutkan tugas itu, yaitu melanjutkan mewartakan Injil. Maka tema kita adalah dari Kristus mewartakan Injil kepada gereja yang mewartakan Injil. Masuk bab 2, cepet-cepet ya, halaman 19. Nah, evangelisasi adalah banyak rumusannya. Penginjilan, pewartaan Injil, pemberitaan Injil, pewartaan kabar baik, pewartaan kabar sukacita, pewartaan kabar gembira. Kira-kira gereja milih yang mana? Kira-kira gereja milih yang mana? Kalau pewartaan, pemberitaan, saya mewartakan berita itu apa? Seperti penyiar TV. Ada yang mendengarkan syukur, nggak ada ya sudah, pokoknya saya baca aja, saya baca berita. Jadi nggak ada tanggung jawab dia, didengerin dia terserah. Ada yang dengerin ya syukur, itu penyiar TV, pemberitaan. Nah, supaya pewartaan kerajaan Allah itu tidak seperti penyiar TV, gereja merumuskan seperti ini. Nah, rumusan gereja, artikel 18 halaman 19. Bagi gereja, penginjilan atau evangelisasi berarti membawa, ya, ada kata membawa kabar baik kepada segala tingkatan manusia, kemanusiaan, dan melalui pengaruh Injil merubah umat manusia dari dalam dan membuatnya menjadi baru. Ini, jadi ada membawa. Kalau JNE membawa paket, itu harus apa? Misalnya sampai kepada alamat, terus si petugas kurirnya itu ngapain? Tanda tangan ya bahwa paketnya sudah saya serahkan ke Bapak. Tanda tangan kan kita? Sekarang sih enggak, cuma difoto sama dia. Kita pegang paketnya, kemudian difoto sama dia. Nah, itu artinya saya si pembawa paket itu sudah menyampaikan. Nah, kira-kira gambaran rumusan gereja ini seperti itu. Harus sampai benar-benar. Oke. Nah, lalu di bab ini kita akan belajar unsur pokok evangelisasi siapa? Ada pembaruan dan perubahan, ada integrasi dan budaya, ada kesaksian dan pewartaan, ada penjemahan dan rasul. Kita pembaruan umat manusia. Artikel 18 ini. Evangelisasi itu harus mengandung suatu pembaharuan, suatu perubahan, dan melalui pengaruh Injil berubah orang dari dalam dan membuatnya menjadi baru. Lukas 19:1-10. Nah, ini, oke. Ada integrasi dengan kebudayaan. Evangelisasi haruslah mampu menyatu dengan cara hidup manusia. Jika kabar baik itu berlawan dengan cara hidup manusia, maka akan terjadi penolakan. Contoh misalnya barongsai. Ada gereja keuskupan yang sudah menerima barongsai untuk dijadikan semacam semacam pengajaran lah, boleh untuk acara-acara di gereja, di halaman gereja, tapi belum boleh masuk gereja, kan? Tapi keuskupan di Jakarta sudah boleh barongsai itu masuk gereja. Ada kalau di Chinese itu cengbeng itu pernah ribut ini. Ada yang di sini tahu cengbeng? Doa kepada apa? Leluhur. Dulu itu dilarang oleh gereja, tapi orang-orang Katolik yang dari etnis Tionghoa marah. Kenapa ini tradisi?
kami kok dilarang. Kita nggak melarang, lalu dirumuskan lagi, kita nggak melarang. Tapi jangan kalian meminta-minta kepada leluhur. Leluhur itu didoakan. Anda boleh makan di kuburan, tapi bukan untuk sesajen. Makan bareng-bareng aja. Nah itu ajaran gereja. Nggak dilarang cengben itu, tetapi rumusannya dirubah. Kalau dulu Anda berkomunikasi dengan leluhur, sekarang kan Anda mendoakan leluhurannya. Siapa orang pakai nenek lah sama. Nggak bilang misalnya contohnya, kakek ini toko lagi sepi nih, buat kami dong. Nah, misalnya, nggak boleh kayak gitu kan? Dulu kan seperti itu. Nah ini harus ada ruatan kalau orang Jawa. Misalnya, ada kalau orang Jawa itu kalau perempuan laki, perempuan lain, anak pertama perempuan, atau kebalik, pokoknya atau dicari. Anak pertama itu perempuan, kemudian laki, kemudian perempuan. Yang laki ini harus diruat supaya nggak sengsara. Nah dulu ruatan itu mengundang dukun, tapi belakangan karena ruatan itu harus dikatolikan, harus diintegrasikan dengan budaya, lalu mengundang pastor. Misa di rumah, misalnya judulnya apa? Ruatan. Dulu ruatan dukun yang diundang, sekarang harus pastor, kan? Nah, oke. Pewartaan dan kesaksian, evangelisasi harus mengandung unsur pewartaan. Artikel 22 dan 21 dan 22 itu sama. Dan kesaksian hidup perbuatan, seperti Yesus melakukan perkataan dan perbuatan. Misalnya Anda nih, lihat pengemis kelaparan, Anda di rumah terus lihat ada pengemis dari pagi, nggak ada orang ngasih, dia kelaparan. Lalu apa tindakan Anda? Kira-kira sebagai pewartaan dan kesaksiannya apa? Kira-kira Anda mendoakan dia? Betul. Jangan tiba-tiba, pengemis, aku tadi lihat kamu loh dari pagi belum makan ya. Doain dulu Tuhan. Berilah rezeki untuk pengemis ini Tuhan, karena saya melihat pengemis ini belum makan dari pagi sampai jam 12 siang ini. Berilah rezeki Tuhan. Kan celaka ya. Belikanlah nasi padang. Dan Pak, ini dari Yesus nih nasi padang. Nah itu kewartaan, bukan doa. Terus dia kelaparan, bukan. Nasi padang masuk dulu, kasih ke dia, terus dia bilang, kita bilang, Pak, nasi padang ini dari Yesus, Tuhan saya, Tuhan Bapak siapa, kan? Nah, itu caranya, kan? Unsur pokok evangelisasi, menjemaat dan merasul. Evangelisasi ditujukan kepada sebanyak mungkin orang. Artinya jika seorang sudah mengalami kasih Allah, sudah menerima kabar baik itu, dia diminta untuk membagikan kembali, sehingga terbentuklah suatu jemaat atau kumpulan orang yang disebut gereja. Ini ada kayaknya slide-nya salah ini yang diambil, ya. Baik, Mas, mana sih? Kayaknya bukan yang ini deh. Oke, nah. Kayaknya yang di Laurentius, kemudian yang di folder Laurentius, kayaknya salah nih. Oke, enggak benar. Oke, enggak benar. Nah, ini tadi kan evangelis itu harus mengandung suatu pembaruan, suatu perubahan. Melalui pengaruh Injil, orang dari dalam berubah, orang dari dalam. Ini contohnya Lazarus. Salah atau benar Lazarus? Saya akan cerita. Ini ada pastor khotbah pada hari Minggu. Pastor ini pintar banget. Pastor ini pintar, dia lulusan Roma. Dia khotbah begini. Adalah seorang Lazarus. Dia tinggal di kota Yeriko. Dia sangat kaya karena dia sebagai
kepala pemungut cukai. Benar nggak pas khotbahnya pastor ini? Kelihatan sekali kalau enggak suka kitab suci. Salah ya? Umat yang nggak banyak dan gelisah, pastor ini salah nih. Bukan Lazarus, Zakius nih. Ngawur. Tapi pastor ini meneruskan. Lazarus dia sangat kaya karena dia sebagai kepala pemungut cukai. Ada 4 model cukai atau pajak yang ditarik oleh Lazarus. Pertama adalah pajak untuk kaisar di Roma. Yang kedua untuk raja setempat. Yang ketiga untuk bait Allah. Yang keempat untuk dirinya sendiri. Ya. Dengan timnya. Ya, dia nggak sendiri punya tim kan, kepala pemungut cukai. Suatu hari anak buahnya cerita tentang Yesus Kristus kepada Lazarus. Tuhan Lazarus, ada orang bernama Yesus loh, yang punya kuasa. Perkataannya nggak seperti orang Farisi, yang punya kuasa dari omongannya, dan dia bisa menyembuhkan. Lalu Lazarus ini pengen ketemu Yesus. Lalu asisten imam, tahu asisten imam ya? Apa kalau di sini namanya? Ya, asisten imam nggak tahan. Dia datang kepada pastor. Pastornya kan diambil tuh ada khotbah seperti itu. Dia datang di sini kuping. Pastor salah. Bukan Lazarus, pastor. Zakius. Pastor ini cuma senyum. Terus dia jawab banyak. Lazarus itu bertubuh pendek, tubuhnya pendek. Biasanya kalau orang pendek, seperti saya pendek ini, biasanya jenius dia, akalnya banyak. Kenapa? Karena otak dan hatinya dekat. Nah, bener. Begitu dia keluar dari rumahnya, rombongan datang. Kan tubuhnya pendek. Aku nggak bisa lihat nih. Gimana? Terus dia lihat pohon ara. Aku naiklah Lazarus ke pohon ara. Pasti Yesus sampai sini. Benar juga. Lalu Yesus nengok, Lazarus, turunlah. Karena pohon itu milik Zakius. Pohon itu milik Zakius. Lalu, cerita benernya kan? Cerita benernya, ya Lazarus tadi Zakius. Biar Anda nggak ngantuk. Lalu, Zakius, saya harus menginap di rumah Anda. Senang banget Zakius kan? Terus dijamu Yesus, di tengah perjamuan itu ngomong, Tuhan Guru, saya akan sumbangkan separuh kekayaan saya kepada fakir miskin. Bayangkan, kalau kekayaannya itu seperti Alun sama yang lagi diproses Rafael Alun, berapa itu? 60 miliaran. Bayangkan, taruhlah kalau di kurs zaman sekarang kekayaannya si Zakius itu 60 miliar lebih. Bayangkan, separuh dari kekayaan saya berikan kepada orang miskin. 30 miliar diberikan. Gila enggak? Lazarus gila enggak? Zakius maksudnya. Karena dia sudah mengalami perubahan. Karena omongan Yesus, karena ajaran Yesus, karena cita kasih yang ditunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kuasa dari kata-katanya, penyebaran Injil, pembaruan umat manusia diterima oleh Zakius, makanya dia berubah dari dalam kemanusiaan berubah. Guru akan saya sumbangkan 30 miliar dan nah ini ya, dan kalau sekiranya ada yang kami peras dari orang, akan kami bayar 4 kali lipat. Artinya apa? Zakius itu nggak pernah memeras loh. Karena dia anteknya orang Romawi, makanya dibenci sama orang Yahudi sesamanya. Dia nggak pernah memeras. Memang undang-undangnya dia harus menarik model pajak seperti itu. Makanya diusul. Nah, ini tadi ya. Oke, kita tadi sampai ya, ini sudah unsur pokok menjemaat dan berasul. Apa itu? Oh ini enggak menjemaat. Sekarang kita masuk bab 3 ya. Kita masih punya waktu berapa menit?
Artikel 26. Evangelisasi berisi tentang suatu kesaksian kasih Allah. Harus. Anda cerita tentang Allah, ya harus ada kasih Allah di situ ceritakan. Kasih Allah yang saya bawa adalah kesaksian pengalaman hidup saya yang saya hadirkan. Kesaksian adalah upaya untuk menyatakan kebenaran melalui pengalaman. Ya, ini kejadian benar. Kejadian benar, saya akan kesaksian kepada Anda. Ini kejadian benar, gak bohong, boleh disumpah saya. Oke? Ketika saya menyusun buku Intercession Prayer, saya lagi giat-giatnya berdoa syafaat. Kalau berdoa syafaat, ada yang berdoa syafaat di sini? Gak ada. Anda pernah berdoa syafaat nggak? Pernah. Di mana? Ketika misa itu doa syafaat. Gereja Katolik menyebutnya doa umat. Itu doa syafaat sebenarnya. Tepatnya kalau di Katekismus Gereja Katolik itu doa syafaat disebut. Cuman gereja karena syafaat gak enak kan? Judulnya syafaat itu. Jadi doa umat syafaat itu apa sih? Itu kan bahasa Arab, syafaat bahasa Ibrani. Syafaat apa sih? Nah, ini diganti doa umat. Ya? Nah ini, ketika nyusun buku itu, saya kan harus berdoa syafaat. Saya harus mencari referensi seperti apa doa syafaat. Dan saya rajin ikut doa syafaat. Setiap Jumat saya datang ke Maulana Yusuf Imam untuk berdoa syafaat kepada tim di situ. Ada kelompok doa. Sayangnya kelompok doa syafaat itu adalah ibu-ibu yang sudah umur di atas saya, lansia. Dari 30 orang yang lelaki pria itu hanya 4, termasuk saya. Kadang-kadang mereka absen, jadi saya sendirian. Hah? Itu lagi rajin-rajinnya. Ya, lagi rajin-rajinnya. Dan saya juga rajin berdoa jam 3 pagi. Doa syafaat sendiri. Selain mingguan, saya sendiri. Jadi saya buat list doa syafaat itu kan doa bukan untuk diri sendiri. Doa untuk orang lain yang kita tidak kenal. Misalnya ada gempa bumi. Kalau gempa bumi di Poso, Anda seorang Kristen mendoakan mereka nggak? Nah, doakan. Waduh, gila ini. Anda harus mendoakan sebagai orang Kristen. Oh, saya kan nggak kenal. Tuhan kenal ABC-nya orang sana yang sengsara. Makanya coba dengerin, ini PR bagi Anda ya. Besok bisa, cuma dengerin doa umat itu. Kenal nggak kalian yang disebut-sebut? Untuk bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara ini dalam keadaan damai dan sejahtera. Kenal Anda bangsa dan negara siapa saja? Nggak akan kenal. Gereja doa. Semoga Tuhan Engkau turut campur tangan supaya perang di Rusia dan Ukraina bisa berhenti. Anda kenal orang Ukraina sama Rusia? Nah, itu kan dosa kan? Doa umat yang kita sebut. Anda harus mendoakan. Udah dikasih contoh kok di misa itu loh. Kok yang nggak diikuti gitu? Nah, ya. Setelah Anda lulus nanti atau nanti malam coba doakan itu doa syafaat. Yesus ketika dia sendirian, apa yang dia doakan? Dunia serta isinya murid-muridnya supaya bersatu nantinya. Yesus sudah tahu nanti muridnya akan pecah. Ya, gereja-gereja itu pecah, Yesus tahu. Makanya didoakan supaya rukun, supaya bersatu. Nah itu doa syafaat, powerful doa syafaat itu. Karena yang ngajar adalah Yesus. Nah, ketika saya pernah rajin banget doa syafaat. Jam 3 pagi, tiba-tiba di benak saya itu ada gambar foto hitam putih. Bukan mata ya, tapi di otak. Gambar seseorang lagi sedih.
langsung bisa nebak orang itu adalah bekas atasan saya, mantan atasan saya di bank. Saya baru masuk, dia sudah kepala bagian, jadi agak jauh dulu. Kemudian kami akrab karena yang Kristen sedikit, jadi akrab. Tiap Jumat kita berdoa bareng, jadi akrab. Nah, dia ini di lingkungan, tinggalnya di lingkungan tetangga saya, bukan di lingkungan saya, tapi di lingkungan tetangga saya. Begitu dapat vision itu, besok bangun pagi-pagi saya bilang ke istri saya, nih namanya Pak Soeharto, nih saya tulis di buku itu, nih kita harus ke Pak Soeharto. Kenapa? Ya pokoknya ke sana, pokoknya dia lagi sakit ini. Saya ke sana, saya nggak hafal ya. Dengar-dengar dia tinggalnya di Jalan Logam sama tahu. Jalan Logam di dekat Buah Batu sana ada Jalan Logam. Lalu saya ngebel karena saya nggak tahu rumahnya yang persis di mana. Saya ngebel teman saya, bro, rumahnya Pak Soeharto mana? Itu di tikungan Logam. Ada warung sebelahnya. Terus kemudian di tikungan itu persis di pojokan. Kira-kira jam 11 siang, setengah 11 siang saya ke sana. Tapi istri saya naik motor, macet kan di situ, macet naik motor. Saya belok, gak ada. Kok ya saya maunya nunggu gitu. Terus motor saya standar, saya duduk aja di situ sama istri saya nungguin setengah jam. Kemudian Bu Harson itu datang, loh, Pak Bowo, Mas Bowo kok ada di sini? Siapa yang ngasih tahu bahwa Bapak udah di Bandung? Ternyata si Pak Soeharto ini sudah lama ikut cucunya, ngomong cucunya itu di Bekasi. Jadi orang lingkungan di situ nggak tahu kalau Pak Soeharto itu sudah pulang. Bapak sudah seminggu ini nggak bisa turun dari tempat tidur. Kami sudah 2 minggu di sini, tapi belum lapor lagi ke ketua lingkungan. Coba dari vision wajah yang sedih itu, tiba-tiba Tuhan menyuruh saya tuh datang ke rumah yang saya dapat vision itu. Kemudian saya masuk ke kamarnya, dia tergolek, udah bau besi gitu kan, karena dia nggak bisa turun lagi. Lalu di depan istri saya, Bu Soeharto, Pak Soeharto, saya telepon ketua keringnya, namanya Pak Yani, bukan cewek ini, Pak Yani. Pak Yani, tolong nanti seminggu sekali diantar hosti ya, ini untuk Pak Soeharto. Dia kan nggak ada, dia kan di Bekasi. Ada sekarang di depan saya nih. Loh, kok belum lapor? Saya lapor sekarang, pokoknya dia ada, kan? Dan Pak Soeharto bangun, Mas Bowo, panggil saya Mas, naik apa ke Klaten? Terus ibunya, Pak, kita itu di Bandung, bukan di Klaten. Oh, di Bandung ya. Saya udah yakin sebentar lagi. Jadi dengan saya lapor ke ketua lingkungan, kemudian saya laporkan bahwa dia sakit, diberi hosting seminggu sekali, saya melakukan ini. Evangelisi berarti tentang kesaksian kasih Allah. Allah menunjukkan visionnya kepada saya untuk saya bertindak. Saya bisa aja bukan siapa-siapa, tapi saya yakin itu Pak Soeharto. 3 bulan kemudian dia meninggal. Nah, jadi tiap seminggu sekali lingkungan itu mendoakan Pak Soeharto. Jadi Tuhan menyuruh saya untuk supaya menggerakkan lingkungan itu untuk mendoakan dia. Yang kedua, ya nggak apa-apa ya, ini cerita. Ini benar juga. Anak saya yang nomor 2 tadi, yang pakai toga tadi, itu bikin skripsi itu 2 tahun, nggak dilulus-lulusin. Direvisi sama gurunya itu, sama dosennya. Dosennya perempuan. Sampai frustasi anak saya. Sampai frustasi. Udahlah saya nggak usah lulus, nggak apa-apa, capek. Setiap revisi udah direvisi, bisa revisi lagi, direvisi lagi. Suatu hari, akhirnya dia diizinkan untuk sidang.
fashion juga. Ada seorang ibu pakai jilbab, pakai kacamata itu persis seperti Pak Soeharto, bum, gitu. Hanya beberapa detik itu gambar itu saya lihat itu. Ketika saya doa sapaan, dia senyum, tersenyum ibu ini. Saya batin, ya orang Jawa batin. Ini jangan-jangan dosennya yang menyengsarakan anak saya. Dosenmu perempuan, iya pakai jilbab, iya, pakai kacamata, iya, wajahnya oval, iya, kamu lulus. Bapak Ibu, saya yakin banget lulus. Begitu sidang, salah satu dosennya itu dosen ITB. Dosen ITB, dia lagi belajar digital marketing. Nah, anak saya judul skripsinya itu digital marketing. Kemudian, wah, ini saya sedang belajar digital marketing nih, adik. Udah kamu ceritakan aja digital marketing itu apa, saya dengerin. Udah. Si dosen itu hanya mendengarkan, yang lain udah selesai ceritanya bahwa ditunjukin grafik-grafik segala macam lah. Ibu-ibu, Pak, ada yang ditanya? Enggak, saya udah tahu skripsinya si Adit. Ya, jadi udah gak ada yang nanya. Oke, salaman, kamu lulus, bener. Jadi nggak sengsara. Cuma ditanya tentang digital marketing, diceritakan, dia bikin. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Tuhan itu menggunakan. Tapi setelah saya agak males bersamaan, vision itu nggak ada lagi. Hilang sampai sekarang. Saya mohon Tuhan berilah, nggak dikasih, karena saya males. Nah, ini kita sampai sini udah ya. Evangelisasi adalah apa tadi sudah. Ini sudah ada yang cerita tadi. Oke, haruslah dengan kekayaan. Dikit lagi. Pengemis sudah. Nah, ini sudah. Nah, kita masuk bab 3 ya. Isi evangelisasi. Ini sudah. Evangelisasi berisi tentang kasih Allah. Pesan penebusan ini harus ada di artikel 27. Evangelisasi harus menjelaskan tentang konsep pesan penebusan. Apa pesan penebusan? Kita kan manusia berdosa, makanya dosa kita ditebus oleh siapa? Oleh Yesus. Ditebus itu apa sih? Diampuni. Tuhan itu gak mengingat-ingat lagi dosa kita. Bahkan nama kita itu diukir di telapak tangan Allah. Siapa yang ngomong itu? Nabi mana? Bahwa nama kita itu ada di telapak tangan Allah. Nama kita Nabi Yeremia ya. Jadi nama kita semuanya ini yang ada di dunia, yang pernah dilahirkan di dunia oleh seorang ibu, itu ada di telapak tangan Allah. Dan Allah bukan cuma menulis, kalau di kitab suci bahasa Indonesia, Allah menuliskan nama-namamu di telapak tangannya. Tapi kalau dalam bahasa Barat, bahasa Inggris, ditatah, engrave namanya. Engrave itu ditatah. Jadi nama kita itu ditatah di telapak tangan Allah. Kalau ditatah, barang yang ditatah itu pasti dikerokin kan? Ya. Jadi tangan Allah itu dikerokin, keluar darah untuk melukis, untuk menggambar, menyebutkan nama kita. Jadi nama kita tidak akan terhapus di tangan Allah. Ini harus diwatakan. Pesan pengharapan harus ada. Ya, pesan pengharapan. Tahu Gema? Pernah dengar Gema? Cerita seorang namanya Gema. Ya. Gema itu anak kecil umur 6 tahun atau 7 tahun. Dia nggak punya pupil mata. Sini ada yang dokter mata nggak? Nggak punya pupil mata. Berarti apa dia? Buta. Kemudian tantenya ingat kepada Pak Dripio. Tahu Pak Dripio? Anda kurang referensi. Suci saya. Coba nanti PR Antonius Padua, Pak Dripio, Santo Pio.
wonder apa ya? Wonder miracle dia. Membuat banyak mukjizat di abad modern. Anda harus nonton YouTube-nya. Ya, cari di YouTube Padre Pio. Anda akan kagum kemudian. Ya. Itu bisa bilokasi. Tahu bilokasi? Gak tahu. Aduh, ngeri banget. Bilokasi itu saya di sini, detik yang sama saya ada di Jakarta. Ada satu santa. Satu santa lagi namanya Maria Agreda, orang Spanyol. Itu lebih dasar lagi bilokasinya. Dia adalah kepala biara Fransiskan di Spanyol, tetapi dia bisa bilokasi di kalau Amerika bagian selatan itu apa? Texas, negara bagian Texas. Waktu itu belum Texas, masih campur sama Meksiko ya. Nah, dia mendengar si Maria Agreda ini mendengar cerita-cerita tentang suku Indian yang dipertobatkan oleh rekan-rekannya pastor Fransiskan. Dia mendengarkan betapa sengsara itu orang Indian dibunuhin sama orang Barat. Mereka saling perang antar suku, masih gak bisa baca tulis dan sebagainya. Sengsara hidupnya harus pindah-pindah. Lalu Maria Agreda ini dengan sungguh-sungguh mendoakan, setiap malam mendoakan. Lalu Tuhan memberi anugerah di lokasi. Jadi setiap sore dia ada di Texas sana. Kemudian dia pakai jubah biru, mengundang anak-anak kecil orang Indian, anak-anak. Ikut saya. Anak Indian ini kan dulu ada bule, ngajak-ngajak saya gitu kan. Terus di bawah pohon diajarkan cerita tentang Yesus Kristus. Cerita tentang Yesus. Ya, oke, selesai, besok kita lanjutkan ya. Saya akan pulang. Maria Agreda ini pulangnya ke Bukit dan anak-anak. Terus anak-anak cerita apa ini? Mami, ada orang bule cantik pakai jubah warna biru ngajarkan. Siapa itu? Nggak tahu. Pokoknya pulangnya ke arah Pulau. Besoknya datang lagi ibu-ibunya ikut dengarkan, diajar. Dan suatu hari pastor datang. Kan nggak setiap saat bisa pastor datang, entah 3 bulan pastor datang. Atau anak-anak kecil ini bisa berdoa Bapa kami, bisa berdoa Salam Maria, bisa berdoa. Kemudian kaget pastornya, loh kalian yang ngajar siapa? Itu ada ibu-ibu cantik, pakai jubah biru. Terus siapa? Pastornya itu Bunda Maria nih. Enggak, dia rumahnya di bukit itu, coba cari aja sendiri. Lalu pastor nyari, enggak ada rumah di sana. Nah, suatu hari ada temannya pastor satu biara ini pulang ke Spanyol sana, ketemu Maria Agreda, ketemu terus ngobrol. Saya sudah ngajar orang Indian, saya sudah ngajar. Loh berarti Anda, gimana caranya? Anda kan di sini. Iya, ternyata bilokasi. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu. PR lagi cari Maria Agreda. Itu bukunya tebal, sedang saya terjemahkan. Doakan aja supaya selesai. Saya terjemahkan untuk bahasa Indonesia. Oke, nah ini evangelisasi adalah kabar baik mengandung pesan pengharapan. Nah, Maria Agreda memberi pengharapan bahwa Yesus itu menebus dosa-dosa kalian. Kalau kalian ikut Yesus harus saling mencintai, nggak boleh perang dengan suku lain, kan? Nah, ini kontekstual, berarti apa? Tadi sudah, berarti sesuai dengan apa yang sedang dialami, sedang dihadapi oleh orang kayak pengemis tadi yang 29 itu pengemis tadi ya. Lalu 30, 33, 39 sama berisikan pesan pembebasan. Nah, kasih Allah itu pada dasarnya ingin membebaskan manusia dari segala yang mengikat manusia, yang membuat manusia itu tidak bisa mengalami kasih Allah. Apa yang mengikat itu? Duniawi dosa, keduniawian. Dunia penuh dengan dosa. Ini harus ada pesan pembebasan seperti itu. Lalu isi pokok evangelisasi. Artikel
ya. Nah, lalu isi pokok evangelisasi apa? Evangelisasi berisi tentang suatu kesaksian kasih Allah. Kasih Allah yang saya bawa adalah kesaksian pengalaman hidup yang saya hadirkan. Kesaksian adalah upaya untuk menyatakan kebenaran melalui pengalaman, melalui pemahaman. Yang tadi vision yang saya dapat itu kesaksian itu kira-kira. Kemudian penebusan, pesan pengharapan, konseptual tadi yang kalau lihat pengemis ya jangan didoakan tapi kasih. Itu tadi makan lalu didoakan. Berisi pesan pembebasan. Oke. Nah isi pokoknya ini harus kontekstual, ada pembebasan. Kita lanjut. Isi pokok evangelisasi kontekstual tadi berarti sesuai dengan apa yang sedang dialami, sedang dihadapi oleh orang-orang. Misalnya Anda ketemu tukang lagi Anda mengundang tukang untuk membenarkan rumah Anda atau apa. Anda ingin cerita tentang Yesus. Nah ini kontekstual. Bahasanya ya jangan bahasa teologi, jangan bahasa ya dengan bahasa tukang. Ya, kalau dia berbahasa Sunda, pakailah bahasa Sunda. Kalau dia bahasa Jawa, pakailah bahasa Jawa misalnya. Jadi kontekstual. Isi pembebasan sudah, nanti dia harus membawa pesan rohani. Apa pesan rohani? Artinya yang diselamatkan adalah yang utama adalah roh dulu. Yesus menyembuhkan, ya kan? Yesus menyembuhkan dulu kan? Yang disembuhkan apa? Bukan fisiknya tapi rohnya dulu. Disembuhkan dulu. Dosamu sudah diampuni. Angkatlah tilangmu. Gitu kan? Jadi fisiknya nomor 2, tapi Yesus menyembuhkan rohnya dulu. Berpusat pada kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu harus mendiami kita. Di rumah kita kerajaan itu harus menjadi yang nomor 1. Itu nanti kita bahas di dalam. Ada pesan pertobatan, ya. Untuk masuk ke dalam kasih Allah atau kerajaan dibutuhkan suatu pintu yang bernama metanoia. Tahu metanoia? Metanoia tahu? Enggak tahu? Ada rahasia. Metanoia itu pertobatan, tapi bukan pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa itu bagian dari metanoia. Metanoia itu kesadaran bahwa saya manusia lemah, bahwa saya manusia berdosa, sehingga saya harus bertobat. Sehingga saya wanti-wanti, jangan kalau ya dulu saya sebelum seperti sekarang yang belum tahu metanoia itu kalau ada di grup WA itu ada yang nyeleneh gitu, langsung saya balas. Entah itu kata-kata saya sakit hati atau apa, langsung saya keren. Wah dia marah. Nah itu ya zaman dulu itu. Nah kita harus mencegah supaya jangan orang luka batin. Bagaimana cara? Ya harus hati-hati. Berguna nggak kalau saya ikut-ikut cawe-cawe di grup? Ini ada rame-rame tentang ini, kita ngerti nggak apa yang diomongin? Kalau nggak ngerti nggak usah gitu. Nah itu bagian dari itu. Metanoia itu supaya kita, ini dosa itu begini. Dosa itu saya harus ke sana kan? Saya Allah di sana, saya harus mengikuti Allah. Allah di sana. Nah, kalau dosa itu saya menyimpang, jalannya nggak lurus tapi ke kanan, ke kiri. Nah itu manusia kita menyimpang dari jalan Allah. Kalau itu dark, apa itu yang dilempar panah itu? Dark? Iya dark ya. Itu yang ada angka-angka atau kita harus ke tengah. Nah itu yang harus kita tuju. Tapi kalau kita menyimpang-nyimpang, nah itulah dosa. Bagaimana dosa itu harus dihapus? Dengan pengakuan dosa. Nah itulah metanoia. Metanoia itu menjaga supaya saya nggak berdosa. Dengan cara apa? Ya jangan menyimpang. Jangan ngomongin orang, jangan mencaci orang, jangan berbuat dosa.
membuat orang luka batin. Itu metanoia. Sehingga saya jalannya ke sana. Susah apa kan? Susah. Itulah metanoia, kesadaran supaya saya tidak berdosa. Kesadaran supaya saya ikut jalan Allah. Kesadaran supaya saya tidak menyimpang. Itu metanoia. Metanoia. Ada di situ metanoia. Nah, jadi Anda harus belajar. Rajin banget. Oke, ya. Sumbangan yang pas dari gereja. Tidak ada intimidasi. Kenapa? Penginjilan pewartaan kabar gembira itu nggak pakai intimidasi. Dulu gereja itu sempat blunder. Jadi pewartaan Injil itu menumpang tentara yang menjajah. Terutama orang Spanyol, orang Portugis. Itu sadis. Jadi orang-orang India ditangkapin, diajarin aku percaya Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, untuk dilaporkan kepada raja. Jadi ditangkapin, diikat, ya, dinaikkan kapal, dibawa ke Spanyol, dibawa ke Portugis, dipamerin kepada raja. Raja, ratu, raja, zaman dulu. Kami sudah berhasil mengkristenkan orang-orang India. Lalu raja datang. Coba kamu doa Bapak kami. Dia nggak bisa karena takut. Loh, kenapa kamu nggak bisa? Saya dipaksa. Nah, ini dia. Tidak ada intimidasi. Lalu gereja sempat berabad-abad itu keliru. Pakai pedang, pakai tombak, pakai senapan. Padahal para rasul dulu dengan kata-kata untuk menyebarkan kabar gembira, dengan kata-kata powerful. Tapi kemudian setelah Konstantin menjadi kaisar, kemudian agama Katolik menjadi agama kerajaan kaisar Romawi, orang gampang dengan paksaan, kamu kalau nggak masuk Kristen bukan orang Romawi. Makanya di Eropa berkembang pesat sekali agama Kristen pada waktu itu. Setelah abad ketiga keempat. Dengan apa cara apa? Tidak dengan kata-kata. Kalau para rasul kan dengan kata-kata, dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus. Petrus dan Yohanes lebih hebat dari Yesus kan? Kan Yesus bilang, kamu akan melakukan lebih hebat dari apa yang aku lakukan. Nah, Yesus kan bayangannya nggak menyembuhkan, ya, Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes itu ditunggu sore-sore gitu kalau dia doa habis ngajar di bait Allah, orang-orang yang sakit itu nunggu di depan pintu bait Allah, nunggu panjang. Lalu Petrus Paulus jalan dari sana, bayangannya kena kan sore kan? Bayangannya kan kiri kan sore kan? Lalu yang kena bayangan itu semua. Yesus gak pernah melakukan itu. Jadi powerfulnya kata-kata dan perbuatan para rasul dan yang diteruskan oleh rasul-rasul berikut